Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebelum UTS kita ada dua metode yang metode evaluasi yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah travel cost method atau teknik biaya perjalanan. Ini lanjutan daripada kemarin yang WTP. Jadi WTP ini dipergunakan dalam melakukan evaluasi, utamanya di konsep WTP ini dipakai di dalam metode travel cost method. Oke, baiklah, kita mulai. Jadi travel cost method atau teknik biaya perjalanan. Sebagaimana kita ketahui, wisata itu sekarang wisata ataupun rekreasi adalah sebagai kebutuhan ya. Dulu kebutuhan termasuk kebutuhan barang mewah. Namun sekarang wisata ini sudah mulai bergeser, sudah jadi kebutuhan ya, kebutuhan yang bukan sebagai barang mewah lagi, tapi sebagai sebuah barangkali mungkin kebutuhan tersier ya, karena seiring dengan meningkatnya pendapatan, seiring dengan kebutuhan kesadaran akan kesehatan, maka wisata ini jadi kebutuhan yang mungkin banyak orang merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan ya. Jadi apa yang disebut dengan wisata? Wisata ini biasa disebut juga adalah kegiatan perjalanan ya, kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi gitu ya. Jadi makanya biasanya wisata ini disebut dengan rekreasi. Nah, bisa juga untuk kegiatan pengembangan pribadi atau mempelajari sesuatu yang unik dari suatu tempat yang di situ mempunyai daya tarik wisata. Ya, biasanya ya dikunjunginya dalam jangka waktu tertentu, hanya sementara saja gitu ya. Jadi kalau pindah menetap bukan wisata namanya ya. Jadi ini hanya sementara. Oke. Yang kedua, nah, sekarang wisata itu banyak sekali ragamnya. Di antaranya adalah wisata yang terkait dengan keberadaan sumber daya alam dan lingkungan gitu ya. Jadi seperti agrowisata, pantai, ya, terus tuh ya, objek wisata alam, curug, pegunungan gitu ya. Itu sebagai salah satu tujuan rekreasi gitu ya. Nah, jadi ini Nah, biasanya objek wisata dalam hal ini alam ini sulit sekali ya, karena nggak ada nilai pasarnya yang jelas gitu ya. Jadi keindahan yang diperoleh, kenyamanan, kesegaran ini gimana memoneterkan gitu ya, membuat penilaian ekonominya, karena nggak ada nilai pasar yang jelas, sehingga kita perlu cari metode lain ya yang kemarin kita pelajari, yaitu dimulai dari konsep WTP gitu ya. Kenapa ini harus dilakukan evaluasi terhadap objek wisata ini? Karena pinginnya objek wisata ini bisa berkelanjutan gitu ya. Artinya itu kan keberlanjutan ini tergantung dari konsumen. Seberapa jauh konsumen itu menghargai ataupun menghargai dari apa yang dia nikmati dari rekreasi tersebut. Nah, di sini menikmati keindahan alam merupakan manfaat yang secara tidak langsung diperoleh wisatawan dari suatu objek wisata tertentu. Bisa jadi pas kalau kita berwisata ke sana gitu ya. Jadi ada manfaat langsungnya mungkin kita bisa beli sesuatu. Manfaat langsungnya dari wisata itu adalah
kalau misalkan pertanian ya mungkin ya produk-produk pertanian ya, hutan ya hutannya gitu ya. Namun kesegarannya, keindahan alamnya biasanya itu merupakan manfaat yang secara tidak langsung ya. Kalau kemarin definisinya manfaat langsung itu kan dari ekstraksi sumber dayanya. Jadi karena mengkonsumsi ataupun memproduksi itu adalah manfaat langsung. Tapi kalau jasa lingkungan diklasifikasikan sebagai manfaat yang secara tidak langsung ya. Jadi antaranya jasa lingkungan ini adalah terkait dengan menikmati keindahan alam. Karena alasan itulah seseorang bersedia untuk datang dari tempat tinggal yang jauh walaupun mereka harus mengeluarkan biaya yang tidak murah. Wah, tiap hari Minggu kalau ke Batu begitu macet ya di jalan tol karena banyak sekali wisatawan-wisatawan dari Surabaya, dari kota-kota besar yang jauh-jauh dengan sukarela datang ke Batu untuk menikmati keindahan kota Batu. Nah, itu ya. Yang padahal mungkin biayanya tidak murah itu. Ada yang dari Kalimantan, dari mana gitu ya. Nah, itu seperti itu. Semakin jauh jarak tempat tinggal mereka, maka semakin mahal biaya yang dikeluarkannya. Nah, itu asumsinya seperti itu ya. Jadi semakin jauh dari objek wisata, maka banyak sekali biaya-biaya yang dikeluarkan, terutama untuk kegiatan transportasi, untuk biaya perjalanan dan lain sebagainya, gitu ya. Oke. Nah, dari teori juga bahwa semakin dekat, semakin jauh atau semakin mahal biaya yang dikeluarkan, maka berbanding terbalik dengan frekuensi kedatangannya. Jadi frekuensi itu adalah jumlah melakukan kunjungan ke objek wisata tersebut. Biasanya dipengaruhi oleh banyak hal. Di antaranya adalah biaya. Jadi semakin dekat dengan objek wisata, semakin murah biaya untuk ke objek wisata tersebut, maka semakin sering mengunjungi objek wisata tersebut. Dan sebaliknya, semakin jauh atau semakin mahal biaya yang dikeluarkan ke objek wisata tersebut akan semakin berkurang frekuensi kunjungannya, gitu ya. Itu secara teori seperti itu. Salah satu teknik penentuan nilai atau valuasi ekonomi yang dapat digunakan untuk menilai jasa lingkungan ya, seperti keindahan alam ya, biasanya digunakan metode travel cost method atau metode biaya perjalanan, gitu ya. Nah, metode ini dipakai untuk menganalisis permintaan terhadap rekreasi objek wisata alam. Nah, seperti tadi ya, barangkali mungkin objek wisata alam seperti curug gitu ya, berburu, ini di antaranya adalah memancing dan lain sebagainya. Kita nanti cari contohnya ya. Pantai boleh ya. Oke, prinsip daripada travel cost method ini yang pertama adalah mengkaji biaya yang dikeluarkan setiap individu untuk mendatangi objek wisata. Jadi nanti kita harus mengidentifikasi biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan oleh seseorang atau oleh wisatawan dari mulai berangkat sampai ke tujuan gitu ya, sampai ke objek wisata. Nah, metode dilakukan dengan menggunakan informasi tentang, karena moneter, maka kita harus mengidentifikasi biaya-biaya yang dikeluarkan dan menghitungnya dengan satuan moneter atau satuan uang, gitu ya. Nah, juga selain itu kita juga harus besarnya biaya yang dikeluarkan itu nanti bertujuan adalah untuk mengestimasi besarnya nilai keuntungan dari upaya perubahan kualitas lingkungan. Jadi ini bisa dipakai sebagai
sebagai untuk merumuskan kebijakan-kebijakan terkait pengembangan objek wisata tersebut. Nah, dalam prinsip TCM kita akan menghitung total nilai ekonomi sama dengan valuasi ya, sama halnya valuasi, maka TCM yang merupakan salah satu metode valuasi sama, yaitu kita harus menghitung total nilai ekonomi ya. Ya tadi objek wisata. Nah, ini berdasarkan penilaian masing-masing individu yang datang ke objek wisata tersebut dan menikmati apa yang ada di objek wisata tersebut. Itu ya. Ini menilainya dari mana? Menilainya dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk berkunjung ke objek wisata tersebut. Seperti biaya transportasi ya, biaya angkutan transportasi dari titik awal sampai ke titik tujuan, terus tuh biaya akomodasi konsumsinya, tiketnya, parkirnya, penginapannya, dokumentasi dan lain sebagainya. Jadi seluruh biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tujuannya dia untuk berwisata. Oke. Nah, jadi intinya kita akan mengetahui pola pengeluaran dari wisatawan gitu ya, sehingga dari prinsip WTP ini bahwa yang dikeluarkan oleh wisatawan itu ya artinya itu adalah biaya korbanan yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa, dalam hal ini jasa dari objek wisata tersebut ya. Selain sebagai alat untuk mengukur nilai ekonomi, biaya perjalanan secara prinsip akan mempengaruhi jumlah wisatawan untuk berkunjung ke wisata. Nah, misalnya contohnya ini Bukit Sikunir ini contohnya ya. Nah, apa itu biaya perjalanan? Biaya perjalanan adalah jumlah yang dikeluarkan dan waktu yang digunakan orang untuk mencapai tempat rekreasi. Untuk mengestimasi besarnya nilai keuntungan dari upaya perubahan kualitas lingkungan dari tempat rekreasi yang dikunjungi, gitu ya. Jadi ini TCM ini banyak sekali, jurnalnya banyak sekali. Anda kalau misalkan mau ketik aja ya, banyak sekali ini penelitian ya yang terkait dengan objek wisata rata-rata menggunakan metode ini ya. Jadi apa sih yang harus dikumpulkan, data-data apa saja ya? Data-datanya adalah berkaitan dengan objek wisata tersebut adalah jumlah pengunjung. Kalau misalkan jumlah pengunjung bisa jadi jumlah pengunjung harian, terus kemudian mingguan, bulanan, tahunan gitu ya, harus ada. Biasanya ini didapat dari data pengelola ya di sana. Terus biaya perjalanan yang dikeluarkan ini dari survei terhadap pengunjung ya, bisa jadi survei dari pengunjung ini bisa nggak mungkin seluruh pengunjung ini ditanya ya, bisa jadi ini pakai sampel ya, seperti itu. Nah, biasanya kita juga ingin tahu ini apa sih sebenarnya yang mempengaruhi mempengaruhi orang itu untuk berkunjung, berapa kali orang itu berkunjung, ada yang 1 kali 2 kali, kira-kira apa sih yang mempengaruhinya ya. Jadi kita pun perlu data lain ya untuk membuat model dari persamaan frekuensi kunjungan tadi gitu ya. Jadi biasanya kan dengan regresi ya, faktor-faktor yang mempengaruhinya biasanya ini kita harus dapatkan juga datanya nih. Tingkat pendapatan itu karena satuannya adalah pengunjung, maka biasanya ini adalah tingkat pendapatan individu ya, atau rombongan gitu ya. Bisa kalau rombongan ya berarti bisa mungkin yang paling mudah sih individu ya, tingkat pendapatan itu ya. Jarak gampang, dari mana tempat individu berasal hingga ke tujuan gitu ya. Umur ini adalah umur individu, ini umur dari respondennya. Tujuan kunjungan biasanya juga faktor kualitatif gitu ya, karena ini juga diduga mempengaruhi dari frekuensi kunjungan. Nah, data-data ini dapat dari mana? Tadi ya, data-data ini bisa diperoleh dari data sekunder. Data sekunder itu berarti tadi jumlah pengunjung itu berarti dari data pengelola, dan data sekunder dari hasil wawancara, dan data primer dari hasil wawancara terhadap pengunjung.
Oke. Nah, TCM ini yang paling banyak dipergunakan adalah pendekatan individual ya. Jadi ke setiap pengunjung. Ya, pendekatan yang pertama ini karena ada dua ini, pendekatan sederhana melalui zonasi. Ini apa? Ya. eh ini 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 melalui metode perjalanan dengan pendekatan zonasi. Pengunjung dibagi dalam beberapa zona kunjungan berdasarkan tempat tinggal atau asal pengunjung. Ini rada relatif jarang dilakukan, jadi biasanya yang kedua saja, yaitu pendekatan individual ya. Silakan dibaca. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh nanti dari mulai kita meregresi nih ya, jumlah kunjungan, tinggal tanya aja, Bapak berapa kali sih kunjungan ke sini gitu ya. Biaya perjalanan, kita harus mengidentifikasi biaya perjalanan dari Bapak Ibu yang dari awal sampai dari rumah sampai ke objek wisata ini, biaya transportasinya berapa, makannya berapa gitu ya, bisa kita tanyakan. Nah, jadi nanti dari sana jadi jumlah kunjungannya sebagai independent variable dipengaruhi oleh biaya perjalanan. Dari sana kita bisa mendapatkan model dari permintaan kunjungan. Nah, model permintaan kunjungan ini jadi jumlah kunjungan dipengaruhi oleh biaya perjalanan. Masukin, terus kemudian bisa dengan SPSS, bisa dipergunakan dengan Excel. Kita akan memperoleh angka dari nilai surplus konsumen. Caranya seperti ini ya. Surplus konsumen. Nah, ini ya. Jadi teknik biaya perjalanan ini diperoleh dari persamaan regresi. Ini persamaan regresi ini QX ini adalah jumlah kunjungan, merupakan A ini adalah intercept, B-nya itu adalah nanti ketemu angkanya, dan PX ini adalah biaya perjalanan gitu ya. Jadi kemudian diregresikan, kita akan dapat misalkan ini setelah data didapatkan, selanjutnya dengan mempergunakan software tertentu, bisa SPSS ya, sehingga kita akan mendapatkan fungsi dari permintaan ini. Ini ada fungsi permintaan, jumlah X, jumlah permintaan, jumlah kunjungan dipengaruhi oleh biaya perjalanan. Oke. Nah, persamaan yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk menghitung surplus konsumen. Jadi P1, P0 ini adalah model permintaannya. Oke. Model permintaannya ini adalah ininya ya, D-nya ini di sini. Surplus konsumen, harganya biaya perjalanan yang paling minimum dari jumlah pengunjung tadi, dari sekian pengunjung tadi, mana sih yang paling minimal biaya perjalanannya, mana sih yang masukin, kita tinggal hitung aja gitu ya. Berdasarkan persamaan integral di atas, kita bisa menghitung luas bidang di bawah kurva permintaan, yang tidak lain adalah menggambarkan kesediaan seseorang untuk membayar. Oke. Nah, ini regresi selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi kunjungan wisata. Oke. Kemarin tadi bahwa dipengaruhi oleh biaya perjalanan, bisa jadi ini diturunkan dari teori permintaan, bahwa permintaan itu dipengaruhi oleh harga barang lain gitu ya. Nah, diproksi ke permintaan kunjungan. Jadi biaya perjalanan ke objek wisata tersebut, biaya perjalanan ke objek wisata yang lain ya, yang merupakan proksi daripada harga barang lain, kemudian dipengaruhi oleh jarak, oleh penghasilan individu, dan tujuan kunjungan. Nah, ini bisa kita pakai dengan regresi biasa saja, regresi multiple regresi ya. Oke. Selanjutnya seperti itu, nanti kita akan berlatih. Namun sebelumnya saya akan membagikan jurnal mengenai TCM. Monggo dipelajari, atau salah satu dari Anda harus mengkaji tentang TCM ini dari jurnal ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.